Baiklah, saya Vira Ramayana dari Prodi Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat akan menyampaikan hasil RPP saya. Mata pelajaran Geografi KD 3.1 kelas 12. Biodatanya, Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pakai Utara Selatan, mata pelajaran Geografi kelas 12 semester ganjil. Materi pokoknya wilayah dan tata ruang. Alokasi waktu 3 kali 45 menit. Tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran Discovery Learning tentang wilayah dan tata ruang, peserta didik mampu memahami wilayah dan tata ruang sehingga mampu menyajikan contoh wilayah dan tata ruang dalam bentuk tulisan dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab serta memiliki sikap responsif dan proaktif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan 15 menit. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Memberikan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, atau kegiatan sebelumnya. Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apabila materi, tema, atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi, membedakan konsep wilayah formal, fungsional, dan tata ruang. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan intinya adalah 150 menit. Guru menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan wilayah dan tata ruang. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanya terkait gambar yang telah diamati lalu menyeleksi pertanyaan untuk jawaban. Guru memfasilitasi peserta didik mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan sumber buku atau sumber di internet. Siswa berdiskusi dan menganalisis jawaban yang telah dicari apakah sudah sesuai dengan jawaban dari topik diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dan kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi ataupun mempertanyakan jawaban dari kelompok yang tampil. Melakukan tanya jawab tentang kondisi wilayah dan tata ruang. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sesi diskusi ditutup dan seluruh kelompok mengumpulkan LKPD dan diskusi. Kegiatan penutupnya 15 menit. Yang pertama, beberapa perwakilan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru. Yang kedua, guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menginformasikan pada siswa mengenai materi dan kegiatan pertemuan selanjutnya dan menugaskan pada setiap siswa untuk membaca buku. Yang terakhir, menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Penilaian hasil belajar, penilaian sikap yang mana teknik penilaiannya observasi, bentuk instrumennya observasi berbentuk jurnal, pedoman penskorannya terlampir. Adapun penilaian sikap yang saya nilai yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam memproduksi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, tanggung jawab mengerjakan tugas. Berikutnya penilaian pengetahuan, teknik penilaiannya tes tertulis, bentuk instrumen, esai, pedoman penskoran terlampir. Penilaian pengetahuannya yang pertama, memahami konsep wilayah, pembangunan, dan tata ruang. Berikutnya,
menjelaskan pembagian wilayah di Indonesia melalui peta atau citra penginderaan jauh. Yang ketiga, menjelaskan konsep wilayah, pembangunan, dan tata ruang. Yang keempat, memahami konsep pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Terakhir, penilaian keterampilannya, teknik penilaian, unjuk kerja, portofolio, bentuk instrumen, lembar pengamatan, pedoman penskoran terlampir. Adapun penilaian keterampilannya yaitu menyajikan laporan tentang materi yang dibahas. Skala sikap atau lembar penilaian sikapnya. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, proaktif. Yang mana skornya? 1, keterangannya kurang. Yang kedua, cukup. Ketiga, baik. 4, sangat baik. Baiklah, inilah hasil dari RPP saya. Sekian dan terima kasih.